Yang biasa ngetik my kisah cuy. Ini pasti tebakan gua jomblo anjir. Ya kalau jomblo sih bisa kalian coba ya kan, kayak MC di Manga ini itu modal download aplikasi Hipnotis malah bisa dapetin waifu cuy. Ya jadi kali ini akan gue tuh bakalan ngebahas salah satu manga. Ini manga baru sih kayaknya kata gue. Dan manganya itu berjudul Teni Ireta Saimin Appli de Yume no Harem wo Seikatsu o Oku Ritai cuy. Jadi ya seperti apa ya kan jalan cerita dari manganya. Betul, sebelum lanjut ya kan jangan lupa buat menekan tombol subscribe. Dan ya langsung aja kita kasih pembahasan alur cerita manganya cuy. Nah jadi cuy, cerita kali ini itu dibuka sama sebuah kalimat, jika kamu itu ingin memenuhi hasratmu maka aplikasi ini itu bisa memenuhi hal tersebut. Nah di sini ya kita itu kayak diliatin gitu cuy sama seorang MC yang bernama Masaki. Nah si Masaki ini itu suka banget ngebaca manga soal karakternya itu yang dihipnotis sama seseorang gitu cuy. Ya di sini seperti yang lo lihat cuy, gara-gara suka banget ngebaca manga itu malah ngebikin si Masaki jadi kena marah sama gurunya sendiri cuy. Nah, di sini singkat cerita ya kan, sajam istirahat itu udah tiba cuy. Di sini kita itu diliatin gitu cuy sama sosoknya si Masaki yang lagi ngeliatin gadis cakep yang bernama Aika cuy. Ya, di sini gara-gara ngeliatin si Aika mulu, di sini si Masaki itu ditegur sama teman sekelasnya cuy. Tapi ya di sini si Masaki itu kayak tetap bilang kalau ya sama si Aika itu mantep banget di hadapan diri ya cuy. Ya sampai gara-gara pembicaraan ini kan itu kayak malah kedengeran gitu anjir di telinganya si Aika cuy. Yang sampai itu kayak ngebikin si Aika jadi menegur si Masaki dan temen-temennya cuy. Ya meskipun di sini sama si Masaki, si Aika itu kayak tetap dikacangin gitu cuy, gara-gara malu buat ngejawabnya anjir. Ya di sini ya kan sebenarnya itu cuy gara-gara ngelihat si Aika, di sini si Masaki itu ya sebenarnya pengen banget gitu cuy ngehipnotis si Aika anjir. Wah, aduh coy, ini MC gawat sih kata gua. Nah, di sini cuy, saat malam hari itu dah tiba. Di sini kita itu diliatin sama sosoknya si Masaki yang lagi nyantai. Namun ya tiba-tiba dirinya terkejutin sama kemunculan sebuah aplikasi hipnotis yang mendadak aja terinstall di HP-nya cuy. Ya di kondisi yang kayak gini ya kan, si Masaki itu kayak langsung ngecek anjir. Dan dirinya itu kayak pengen nyoba buat ngegunain aplikasi hipnotis tadi ke kakaknya sendiri anjir. Dan pas dia coba ya kan, ternyata itu malah works anjir. Ya itu ya di sini ya kan sistem kerja si aplikasi ini itu pas dia ngarahin kamera HP-nya ke kakaknya ya kan atau ke orang lain itu kayak malah ngebikin si Masaki jadi bisa ngehipnotis orang gitu cuy. Bahkan di sini kakaknya itu sampai ikutin ucapan dari si Masaki cuy. Ya di kondisi yang seperti ini ya kan, itu ya udah jelas banget gitu cuy kalau si Masaki itu ya pengen banget mendapatkan kasih sayang ya kan lewat aplikasi hipnotis ini gitu ya kan. Dan ya beneran aja gitu cuy, di keesokan harinya ya kan, di sini kita itu kayak diliatin gitu cuy sama si Masaki karena saking pengennya ya kan ngelihat kinerja dari aplikasinya. Si Masaki itu kayak langsung nyoba ke orang random gitu cuy. Dan pas dia coba ya kan ke kakek-kakek ini, si kakek-kakek ini itu kayak malah bisa berjalan tanpa sebuah tongkat gitu. Terus ya sama dia itu kayak juga dicoba ke seorang onesan yang cantik di pinggir jalan gitu cuy. Dan itu works aja. Ya di sini dia tuh kayak berharap ya kan kalau dia itu kayak bisa memegang opai dari si onesan. Cuman ya pas mau nyentuh opainya, di sini si Masaki itu kayak malah mengurungkan niatnya gitu cuy. Karena ya pas dirinya tuh kayak pengen pegang, dirinya tuh kayak takut ya kan kalau sama dia itu bisa jadi orang buruk gara-gara aplikasi ini cuy. Ya di kondisi yang seperti ini si Masaki itu emang beneran tobat gitu cuy. Dan dia itu kagak mau ngelakuin di orang random. Cuma deh ini ke orang random aja. Tapi ya pas ngeliat si Aika yang tiba-tiba jalan di tengah kota, si Masaki jadi kubat lagi anjir. Nah cerita berlanjut cuy. Saat dah sampai di sekolahnya, si Masaki itu kayak udah ngerencanain gitu kalau ya pas balik sekolah nanti dirinya tuh bakalan menghipnotis si Aika. Dan beneran aja pas dah ketemu sama si Aika di sore harinya, si Masaki itu kayak langsung ngeluarin HP ya gitu cuy sambil ngehipnotis si Aika. Dan di sini si Masaki itu kayak meminta si Aika gitu cuy agar mau mengajaknya ke kamarnya dia cuy. Ya di sini akan sampainya mereka di kamarnya si Aika,
si Masaki itu nyuruh si Aika buat ngebuka pakaiannya gitu cuy. Mulai dari blazernya sampai bajunya sendiri. Nah, dia pas ngelepas bajunya, di sini si Masaki itu kayak malah ngeliat sebuah bekas luka gitu cuy di lengannya si Aika. Yang gara-gara bekas luka ini ya kan, itu kayak ngebikin si Masaki jadi berpikir gitu cuy, apakah si Aika adalah sosok karakter yang suka nyakitin dirinya sendiri. Dan gara-gara ngeliat luka ini juga ya kan, itu kayak ngebikin si Masaki jadi terdiam gitu cuy. Mana ya awalnya itu kayak pengen banget ngeliat opainya si Aika anjir. Nah udah di sini ya kan, alih-alih meminta untuk ngeliatin opainya ya kan, di sini si Masaki tuh bilang gitu cuy, kalau ya tolong ceritakan bagaimana bisa dirinya itu melukai dirinya sendiri. Terus ya di sini si Aika itu nyeritain gitu cuy, kalau ya dirinya itu cinta mati sama teman masa kecilnya. Namun lambat laun bukannya dicintai balik ya kan, tapi si Aika itu malah dicampakin anjir. Bahkan ya pacarnya itu kayak malah ciuman sama cewek lain di hadapan dirinya gitu cuy. Ya sontak ya kan, gara-gara dengerin si Aika nyeritain hal yang kayak gini, itu kayak ngebikin si Masaki bilang gitu cuy, kalau ya maaf banget jika dirinya itu kagak sadar akan kondisinya si Aika. Apalagi si Aika itu kayak selalu menutupi raut wajahnya dengan senyuman gitu cuy. Dan ya di momen ini ya kan, ketika si Aika itu kayak lagi dihipnotis sama si Masaki, di sini pada akhirnya itu cuy, si Masaki itu malah nyuruh si Aika untuk kembali memakai pakaiannya cuy. Dan di momen ini ya kan, sebelum pergi si Masaki bilang kalau dirinya itu harus bisa melupakan sosok pacarnya si Aika gitu cuy. Nah, seusai dirinya menemui si Aika cuy, di sini kagak basa-basi, si Masaki itu ternyata malah menemui cowoknya si Aika anjir. Bahkan gue kagak tahu kok bisa dia tahu anjir kalau itu cowoknya si Aika gitu. Dan kagak basa-basi juga, di sini si Masaki malah bilang cuy, kalau hadapi saja dirinya. Meskipun dia pas sudah menantang, malah si Masaki dibikin bonyok anjir. Cuman ya untuk kayak gitu cuy, di posisi yang udah bonyok kayak gini, si Masaki itu malah berhasil menghipnotis pacarnya si Aika. Mana ya sama si Masaki, pacarnya si Aika itu malah disuruh buat lari-lari, cuman pakai dalaman doang anjir. Waduh. Nah, di sini kita cuy, seusai si Masaki itu kayak ngerjain pacarnya si Aika, di sini ya kita itu kayak diliatin gitu cuy sama si Aika yang malah menyapa si Masaki gitu. Dan di momen ini ya lu pasti tahu lah ya kan apa yang akan dilakuin sama si Masaki. Di sini ternyata si Masaki malah balik lagi anjir ngehipnotis si Aika gitu cuy. Dan dirinya itu kayak malah ngebawa si Aika ke sebuah kelas kosong, dan dirinya itu minta itu cuy agar si Aika itu menceritakan bagaimana nasib dari kekasihnya. Ya di sini si Aika itu juga tahu gitu kalau ya kekasihnya itu malah jadi hentai yang lari-lari di jalanan gitu cuy. Dan pas ngedengerin cerita ini ya kan, si Masaki itu kayak langsung mengecek lukanya si Aika gitu cuy. Dan dirinya itu bersyukur banget ya kan, karena bekas luka di lengannya si Aika itu nggak bertambah gitu cuy. Cuman ya di gebleknya ya kan, padahal ya dirinya tuh udah jadi baik ya kan dan nolongin si Aika, cuman gebleknya ya si Masaki itu malah minta jatah anjir. Dan dirinya tuh malah bilang ya kan kalau dia itu pengen banget memegang opainya si Aika. Ya karena lagi dihipnotis, ya mau kagak mau di sini si Aika itu kayak malah langsung nerjang si Masaki gitu cuy. Ya di sini ya kan, nih si Masaki itu kayak cuman pengen memegang opai ya gitu cuy. Cuman ya pas pengen megang, dirinya malah tepar duluan anjir gara-gara kagak kuat gitu cuy. Ya di sini ya kan, ternyata itu cuy, di aplikasinya si Masaki ya kan, itu ternyata dirinya bisa masuk ke mode reservasi anjir. Jadi ya kayak di waktu tertentu si Aika itu bisa di booking sama dia. Ini aplikasi apa cok? Dan ya gara-gara fitur ini ya kan, itu kayak ngebikin si Masaki malah selalu menempelkan mukanya ke opainya si Aika anjir. Ya di sini ya kan, setelah momen pertemuan antara si Aika dan Masaki, di sini entah kenapa ya kan, di keesokan harinya si Aika itu kayak malah jadi semakin deket sama si Masaki gitu cuy. Bahkan ya di sini si Aika itu bilang kalau suara si Masaki itu entah kenapa malah ngebikin dia jadi tenang gitu cuy. Dan kagak cuma itu aja, si Aika itu kayak malah nempel banget anjir, bahkan sambil kayak memeluk tangannya si Masaki ya kan. Padahal ya di sini kondisinya dia tuh masih dalam kondisi sadar gitu anjir. Waduh, ini jangan-jangan si Aika tuh udah suka sama si Masaki anjir secara kagak sadar gitu cuy. Ya di sini ya kan, sebelum pada akhirnya cerita itu ditutup, kita di sini tuh dilihatin gitu cuy sama sosok pacarnya si Aika yang sepertinya nggak terima sama nasibnya dia yang bangsat banget sama si Aika gitu cuy. Nah, panel cerita berganti cuy. Di sini kita itu dilihatin sama si Masaki yang malah terpikat sama sosok gadis badak
yang mukanya tuh jutek banget kepadanya. Ya meskipun menurutnya yang dilihat dia tuh kayak cuman opai aja anjir. Karena opainya badak juga, cok. Wah, di sini akan kita balik lagi ke kesehariannya si Masaki, coy. Di sini si Masaki itu kayak sangat betah banget ya kan sama si Aika, karena dirinya itu bisa ngerasain pelukan hangat dari si Aika sambil nempelin kepalanya di opaya si Aika gitu, coy. Nah, singkat cerita ya di sini ya kan, di saat si Masaki itu kayak lagi pengen berjalan balik ya kan, dirinya itu kayak malah ngeliat si Aika yang malah bertengkar sama pacarnya, cuy. Ya di kondisi yang seperti ini, awalnya si Masaki itu pengen segera menggunakan aplikasi hipnotisnya. Nah, dirinya sadar kalau semuanya baterai HP ya itu lagi low bat gitu, cuy. Cuman ya sekalipun nggak bergantung sama aplikasi editing, cuman ya meskipun kagak bergantung di aplikasi hipnotis, si Masaki itu kayak tetap aja kan berani buat ngadepin pacarnya si Aika dan malah nyuruh dia buat pergi jauh-jauh dari si Aika gitu, cuy. Ya di sini akan karena kayak nggak bergantung ke aplikasi hipnotisnya, si Masaki itu kayak langsung kena gampar anjir sama pacarnya si Aika. Namun karena di momen ini tuh kayak pas banget ya kan, di sini si pacarnya si Aika langsung kena gampar balik anjir sama si Aika, sambil dirinya itu kayak nyuruh si pacarnya kan buat pergi meninggalkannya gitu, cuy. Dah deh. Pada saat permasalahan ini tuh udah usai, cuy, si Aika di sini itu kayak langsung bilang gitu ya kan, ternyata si Masaki itu tahu soal hubungannya dia sama pacarnya. Ya di momen ini si Masaki itu kayak nggak bisa nyeritain gitu, cuy, kalau dirinya itu tahu karena dia udah ngehipnotis si Aika. Cuman ya di sini si Masaki itu bilang, cuy, kalau ya dulu dirinya tuh pernah mencari tahu seluk-beluk si Aika karena keheranan aja gitu, cuy. Dan di momen yang suci ini ya kan, di antara mereka berdua, di sini si Aika itu bilang gitu, cuy, kepada si Masaki kalau ya maafin dirinya karena ulahnya itu malah nggak bikin si Masaki jadi babak belur. Cuman ya di sini alih-alih cuman ngucapin terima kasih aja, si Aika itu malah bilang anjir kalau ya apakah ada sesuatu yang dipengenin sama si Masaki. Ya meskipun di momen itu ya si Masaki itu kayak pengen dikulup anjir sama si Aika, cuman kayak kejadian gitu, cuy. Cuman ya di sini si Aika itu kayak malah nawarin kalau ya apakah si Masaki itu pengen megang opai ya anjir. Waduh, cok, padahal ini kepengenan utama dari si Masaki anjir. Ya jadi gimana menurut kalian ya kan? Nih kalau kalian suka kita bakalan lanjut ke part kedua, tapi ya kita lihat nanti dah ya. Karena nih gue panjang banget anjir ngerangkum chapternya itu, mana manganya panjang-panjang lagi anjir. So mungkin ya gue di sini undur diri dulu. See you next time, sampai jumpa lagi, cuy.